Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala رهن النبي صلى الله عليه وسلم ذرعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم ل9 أبيات رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya dengan gandum, dan aku pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak lemak yang tak sedap baunya. Dan sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 sok gandum, tidak di pagi hari dan tidak pula di sore hari. Padahal keluarga Nabi itu terdiri dari 9 rumah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Ini ceritanya Anas. Sama. Nabi pernah menggadaikan baju besinya untuk makan. Mungkin ada yang mengatakan lagi, kenapa para sahabat kok tidak membantu Nabi alaihissalam? Ingat, Nabi nggak terima sedekah. Yang kedua, kalau bicara hadiah, mungkin kondisi sahabat yang lainnya sama susah. Ada masa-masa yang sulit yang menimpa seluruh sahabat Nabi. Ada masa-masa yang mungkin sahabat Nabi punya kelebihan harta, mereka memberi hadiah kepada Nabi alaihissalam. Cerita pada kesempatan yang lalu, bagaimana tatkala Nabi alaihissalam mengajak Abu Hurairah ke rumahnya, ada susu di rumah Nabi alaihissalam. Nabi tanya, ini dari mana nih susu? Kata istrinya, hadiah. Nah, ketika hadiah, baru Nabi alaihissalam bisa mengkonsumsinya. Ketika sedekah, beliau bagikan kepada para sahabatnya dan keluarga Nabi tidak makan sedekah. Ini ceritanya Anas. Pernah Anas datang menyumpai Nabi alaihissalam, dia bawa makanan. Makanannya dia roti gandum sama minyak yang sudah gak enak aromanya. Jadi minyak lemak ya, minyak samin mungkin orang biasa menyebutnya. Itu kadang-kala tengik ya, ya masih bisa dimakan. Tengik baunya. Itu yang ada. Dan itu dimakan sama Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau mau, beliau makan. Beliau nggak suka, ya beliau tinggal. Tapi mencela, tidak pernah. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Anas mengatakan, aku juga pernah dengar Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, pernah seharian, pagi sampai sore. Kan disebutkan di sini, ma asbaha li ahli Muhammadin sa'un wala amsa. Dari pagi sampai petang nggak ada makanan pun di rumah Nabi. Nggak ada 1 sok makanan, nggak ada. Padahal rumah keluarga Nabi itu 9. Ada 9 rumah. 1 sok itu tadi 2,5 kilo, itu dibagi 9. Kalau beliau punya itu. Tapi itu pun gak ada. Ahibati fillah. Betapa sabarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau bicara kenikmatan dunia, ya, beliau sudah menyampaikan bahwasanya dunia ini hulwatun khadirah. Alaihi salatu wassalam. Dunia ini hijau dan manis. Tapi beliau mengabaikan semuanya. Beliau memilih hidup sederhana. Beliau mendidik istri-istrinya untuk bersabar dengan kondisi yang ada. Tatkala beliau punya kelebihan harta, beliau lebih memilih untuk berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau mengajarkan kepada Abu Hurairah. Tatkala beliau ada susu, beliau tidak hanya menikmatin beliau sama Abu Hurairah. Berdua saja. Beliau memanggil ashabus suffah untuk ikut menikmati suguhan itu. Muslim itu hidup bukan hanya untuk perutnya sendiri, tapi untuk perut tetangganya, untuk perut orang-orang yang sedang kesusahan. Kalau antum susah, ada yang lebih susah dari antum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.